eh Siapa yang tadi nanya video ya? Oh iya. Baru nanya sama Mbak Sofia Karinnya, Pak. Baru nanya pamit. Mbak Sofia Karin kemarin masuk gak? Coba siapa yang ingat? Kenapa kok videonya nggak ada? Saya sudah minta maaf minggu kemarin. Ingat gak? Kenapa videonya nggak ada? Mbak Sofia Karin. Nah, Mbak Harmiati ingat. Coba Mbak Harmiati diingetin Mbak Sofia Karin kenapa tuh? Oh bukan. 2 minggu yang lalu Mbak Harmiati. Minggu kemarin ya nggak jadi ngajar. 2 minggu yang lalu. Kenapa videonya nggak ada? Ingat nggak? Nah, Mbak Luna, coba ingat nggak kenapa emang nggak ada dan nggak bakalan ada? Nggak kerekam. Bener Mbak Mimi. Kan saya waktu itu di akhir pertemuan saya udah jelasin. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena rekaman pada saat itu saya pause dan saya lupa untuk menjalankannya lagi. Sehingga rekamannya tidak ada. Begitu ceritanya Mbak Luna dan Mbak Sofia Karin. Nah, kenapa juga slide-nya nggak dikirim? Karena kan kemarin belum selesai materinya, sekarang mau dilanjutkan. Nah, nanti malam ini selesai materinya, baru slide-nya dikirim. Ya, nggak apa-apa Mbak Hoda. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, apakah ada pertanyaan teknis lain yang mau ditanyakan supaya kita fokus nanti belajarnya tidak berhenti karena urusan non teknis? Ada pertanyaan teknis yang lain nggak? Nggak ada. Bisa saya lanjutkan, saya mengajar. Iya benar, waktunya keburu habis, cuman tinggal sejam lagi ini tuh. Ya, karena setengah 10 doang, sampai setengah 11 aja nih. Jadi supaya waktunya efektif ya, begini, yang merasa nanti tiba-tiba suara saya tidak jelas atau putus-putus, coba dilihat. Pertama, lihat indikator sinyal pada layar WYSIWYG-nya, hijau atau merah. Kalau merah, silakan logout ya. Nah, kalau hijau masih putus-putus juga, logout juga ya. Segera mungkin ya. Nah, supaya apa? Supaya kita efektif dalam menggunakan waktunya ya. Oke, nah sekarang ini videonya sudah saya jalankan. Insya Allah sudah terekam ya. Nanti ada videonya ya. Baik, kalau begitu saya lanjutkan ya.
Jadi di sini tadi ya, ini ada 3 makhluk hidup yang secara bentuknya sangat berbeda ya. Tapi dia digolongkan kepada satu kelompok yang sama ya, yaitu kelompok karnivora. Kenapa? Karena memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi tujuan klasifikasi yang pertama yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki ya. Kalau ciri-cirinya sama kaki 4 ya, jadi kayak gini. Nih, lihat Baharmiati ya. Ini coba di sini ada nggak binatang yang berkaki 3 dari gambar yang ada di layar sekarang? Ada nggak yang berkaki 3? Nah, tidak ada ya. Semuanya berkaki 4. Tapi apakah sifat semua binatang di sini sama? Tidak, beda ya. Nah, bedanya apa? Bedanya apa? Nah, bedanya dari makanannya. Yang sebelah kiri ini makanannya daging ya. Yang sebelah kanan vegetarian, dia cuma makan tumbuhan ya. Atau disebutnya lebih tepatnya bukan vegetarian. Kalau vegetarian mah orang ya, manusia vegetarian. Kalau ini herbivora. Kalau yang sebelah kiri karnivora ya. Jadi klasifikasinya bukan berdasarkan jumlah kaki ya, tapi berdasarkan kepada makanan yang dimakan. Oke. Nah, berikutnya yaitu mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup lain ya. Jadi kalau kayak gini mah gampang ya, kelihatan gitu. Yang sebelah kiri harimau, yang sebelah kanan apa? Rusa ya. Kelihatan yang kiri nggak ada tanduknya, yang kanan ada tanduknya gitu ya. Nah, cuman bagaimana kalau misalkan ikan di pasar? Nah, saya aja kadang-kadang kalau disuruh nyari ikan tenggiri sekarang masih susah gitu ya. Nah, jadi tujuan klasifikasi supaya kita bisa membedakan makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dengan mengetahui ciri-cirinya. Contoh misalkan ikan mas sama ikan lele gitu. Oh, ikan mas mah nggak punya patil, ikan lele ada kumisnya gitu kan, kayak gitu ya. Nah, kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup ya. Nah, jadi kalau dari setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kita bisa mengklasifikasikan, kita juga bisa mengetahui kekerabatan atau hubungan antar makhluk hidup. Ya, contohnya kayak gini. Ini ada harimau sama lumba-lumba ya. Nah, ternyata si harimau sama lumba-lumba ini walaupun hidupnya berjauhan, yang satu di darat, yang satu di laut ya, ternyata mereka punya kekerabatan karena mereka memiliki persamaan ciri ya. Padahal yang satu kan makan daging, yang satu ya dua-duanya juga karnivora adanya, sama-sama makan daging ya. Nah, kira-kira kenapa harimau dan lumba-lumba memiliki kekerabatan? Persamaannya ada di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Padahal rumahnya jauh-jauhan. Nah, sama-sama mamalia. Apa itu mamalia? Nah, jadi kalau mamalia adalah hewan yang menyusui. Jadi
Biasanya kalau hewan yang menyusui itu eh, kalau hewan yang menyusui itu biasanya dia beranak gitu ya. Eh, Kalau manusia mamalia bukan? Eh, iya tapi sambil ketawa Mbah Hoda. Jadi manusia di sini kan kita berbicara tentang makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu kan sebagaimana kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya ada tiga kan ya. Hewan, tumbuhan, dan juga manusia ya. Jadi semua makhluk yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bernafas, bergerak, beradaptasi, berkembang biak, dan lain-lain, nah itu bisa digolongkan kepada makhluk hidup. Nah, karena manusia adalah bagian makhluk hidup, maka manusia ini termasuk yang diklasifikasikan juga. Oleh karena itu, maka karena manusia ini beranak dan menyusui, maka manusia diklasifikasikan sebagai makhluk hidup pada kelompok mamalia ya. Berada satu kelompok sama harimau, sama lumba-lumba gitu ya. Nah, kemudian karena kita sudah mengetahui ciri-cirinya, terus mengkelompokkan, membedakan antara satu dan yang lainnya, sehingga kita bisa memberi nama kepada makhluk hidup yang belum diketahui namanya, gitu ya. Jadi manfaat atau tujuan dari klasifikasi yang berikutnya adalah uh, oke, nggak apa-apa, Mbak Hoda ini pintar nih, Mbak Hoda ini tidak mau menyerah terhadap keadaan, mencari solusi semaksimal mungkin. Patut diacungi jempol ini. Oke, jadi memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya ya. Nah, metode klasifikasi ini ada tiga. Yang pertama artifisial, yang kedua natural, yang ketiga modern. Apa bedanya? Nah, artifisial ini adalah sistem atau metode klasifikasi yang paling pertama ya. Nah, ya jadi di sini persamaan cirinya ditetapkan oleh peneliti sendiri. Jadi tidak ada kesepakatan antar peneliti. Maka nanti peneliti kalau dulu ini kan zaman dulu nih, karena yang pertama kali nih. Zaman dulu mungkin pendapat peneliti Amerika dengan peneliti yang ada di Indonesia bisa jadi berbeda-beda ya. Mungkin yang satu karena lumba-lumba hidupnya di air maka kelompoknya berbeda sama harimau gitu. Karena harimau hidup di darat. Sedangkan peneliti yang lain mengkelompokkannya berdasarkan cara berkembang biak. Ya berarti jadinya satu kelompok yang sama gitu. Nah, ini sistem artifisial yang dulu ya. Dia membedakan apa namanya? Makhluk hidup itu berdasarkan dua parameter ya. Yang pertama ukuran dan bentuk tubuh, yang kedua habitat gitu kan. Nah, kalau pakai ini ya gitu. Jadi lumba-lumba sama harimau berada di kelompok yang berbeda karena habitatnya berbeda. Nah, kemudian peneliti mengembangkan cara yang baru supaya punya keseragaman, yaitu sistem natural. Nah, natural ini mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri struktur tubuh eksternal dan juga internalnya gitu ya. Kemudian, nah sistem natural ini diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada abad 18 ya. Yang menjadi dasar pemikirannya adalah karena setiap makhluk hidup mempunyai bentuk tubuh yang berbeda-beda ya. Jadi diklasifikasikannya berdasarkan bentuk tubuh, tidak lagi berdasarkan habitat. Nah, pada yang modern, sistem modern ini melengkapi sistem
natural ya. Habitat artinya apa? Ada yang tahu nggak? Coba. Jadi ikan nih habitatnya di darat. Kalau pohon kaktus habitatnya di gurun pasir. Kalau beruang kutub habitatnya di kutub. Nah, kira-kira apa artinya habitat? Ada yang tahu nggak? Nah, habitat itu tempat tinggal atau tempat hidupnya gitu ya. Jadi ikan habitatnya di air. Kalau amfibi habitatnya di dua apa namanya? Dua alam ya. Nah, kalau Mbak Mimi habitatnya di mana Mbak Mimi? Habitatnya di Taiwan ya, di darat. Ya. Nah, oke. Jadi langkah klasifikasi ini ya dimulai dari mengelompokkan makhluk hidup dari persamaan yang paling umum ya sampai yang paling khusus ya. Paling umum ini contohnya bagaimana? Paling umum ini contohnya di sini ada yang dinamakan kingdom ya. Jadi paling umum ini kingdom. Nah, kingdom ini sekarang kita mengenal ada 5 kingdom ya. Nah, contohnya kok kingdom ditulis lagi kingdom paling umum sampai paling khusus. Contohnya adalah dari sel, jumlah sel ya. Nah, makhluk hidup itu kalau ditinjau dari jumlah sel itu ada 2 kelompok, yaitu bersifat multiseluler dan bersifat uniseluler. Apa itu multiseluler? Artinya bersel banyak. Kalau uniseluler, uni itu apa? Satu uni itu kan ya. Uni itu satu. Nah, berarti artinya satu sel. Jadi kingdom ini dibagi 5, ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Kemudian ciri umum lainnya lagi ya. Nah, nanti setelah ciri umumnya dikelompokkan masuk ke yang lebih khusus sampai yang paling khusus gitu ya. Semakin bawah itu semakin khusus ya. Hubungan kekerabatannya semakin jauh ya. Jadi hubungan kekerabatan antar filum itu dekat, tapi hubungan kekerabatan antar genus semakin jauh ya. Ya, selamat malam Mbak Esa. Nah, kemudian kita melakukan atau kita memberikan nama terhadap makhluk hidup. Dan namanya, metode pemberian nama ini disebut dengan metode binomial nomenklatur ya. Jadi di sini kita perhatikan ada ciri-ciri ya. Yang pertama, nah ini nama Latin ya. Ciri-cirinya kita lihat, jadi nama Latinnya harus ditulis dengan cetak miring ya. Cetak miring. Nah, kemudian selalu diawali dengan huruf kapital. Ya. Ini ada huruf kapital. Jadi kata pertama diawali dengan huruf kapital. Sedangkan kata kedua kita lihat di sini huruf kecil aja, huruf biasa ya. Nah, kata pertama ini menunjukkan nama genus.
Genus. Apa itu genus? Nah, ini genus itu dilihat di sini nih. Nah, genus itu satu tingkat di atas spesies, ya. Jadi nama genus kemudian diikuti dengan nama apa namanya? Nama spesies, ya. Nah, ini contoh-contoh apa namanya? Nama Latin dari beberapa makhluk hidup, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Macan, ya. Macan, ini macan nih. Nama genusnya apa? Felix. Ya. Sedangkan kucing nama genusnya apa? Felix juga. Jadi macan dan kucing berada pada satu genus yang sama. Artinya dia memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat, ya. Gitu. Nah, kalau yang lain lihat Oryza sativa, padi sama Zea mais, jagung. Nah, ini nama genusnya berbeda, berarti hubungan kekerabatannya jauh, ya. Nah, ini contoh macan tutul. Jadi macan tutul ini kingdom itu ada 5, salah satu kingdomnya adalah Animalia, ya. Nah, kingdom Animalia, macan tutul ini masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata. Chordata ini apa? Chordata ini artinya hewan bertulang belakang. Ya. Ya, Chordata. Saya dievaluasi sama asisten saya. Katanya bacanya bukan Chordata, Chordata. Asisten saya istri saya sendiri. Hewan bertulang belakang. Ya. Jadi Chordata. Nah, kemudian dia termasuk ke dalam kelas Mamalia. Nah, Mamalia itu apa? Makhluk hidup menyusui, gitu kan. Nah, udah gitu masuk ke Ordo Carnivora. Ordo Carnivora ini artinya apa? Binatang pemakan daging, ya. Terus Familia Felidae, genusnya Panthera, sampai ketemu spesiesnya Panthera pardus, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini filmnya Chordata, ya. Chordata, terus artinya dia merupakan hewan yang bertulang belakang, memiliki tulang belakang. Nah, artinya si macan tutul ini tidak punya kekerabatan sama hewan yang tidak bertulang belakang. Contohnya apa yang tidak bertulang belakang? Contohnya misalkan ular, gitu ya. Rumit, ya sedikit lah Pak, sedikit Mbak Luna, ya. Ini hafalan kok, tinggal diapalin. Nah, jadi klasifikasi Systemae Kingdom ini diperkenalkan oleh R.H. Whittaker, ya, nama penelitinya. Nah, ini ada 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini nggak usah khawatir dengan penamaan nama Latin, ya. Jadi saya tidak akan meminta teman-teman menghafalkan nama Latin dari makhluk hidup. Jadi nanti pas ujian nggak akan saya tanya gini, sebutkan nama Latin dari tumbuhan pohon jengkol. Nggak akan saya tanya, ya. Jadi saya lebih menekankan kepada supaya teman-teman bisa mempertajam daya analisanya. Jadi nanti saya saya ujian tuh misalkan gitu ya soalnya, makhluk hidup A memiliki ciri-ciri bersel satu umpamanya, kemudian tidak memiliki klorofil,
tidak memiliki membran sel. Nah, termasuk ke dalam kingdom manakah makhluk hidup tersebut? Nah, contohnya seperti itu gitu ya. Kemudian misalkan manakah binatang yang makhluk hidup yang memiliki kekerabatan paling dekat? Contoh, misalkan ular dengan harimau atau harimau dengan ikan paus. Nah, mana yang kekerabatannya paling dekat gitu? Yang kekerabatannya paling dekat mana? Harimau sama ular apa harimau sama paus? Harimau dengan paus ya. Karena dia sama-sama melahirkan dan menyusui ya. Oke, kita mulai dari kingdom yang pertama ya, yaitu kingdom Monera ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat ini Monera ini makhluk hidup yang paling sederhana ya. Paling sederhana. Sederhananya ditinjau dari apa? Ya ditinjau dari struktur tubuhnya ya. Kenapa? Karena Monera ini bersel satu ya. Nah, sedangkan animalia ini yang paling kompleks ya. Jadi ya struktur tubuhnya udah kompleks karena bersifat multiseluler. Ya macam-macam di animalia itu kan berarti dia punya organ tubuh ya, organ tubuh, otak segala macam gitu. Sistem organ tubuhnya sudah kompleks gitu ya. Jadi makin ke kanan itu makin kompleks ya. Baik, Monera ya. Jadi ciri-ciri Monera yang pertama uniseluler atau bersel satu ya. Bersel tunggal. Artinya tubuhnya cuma terdiri dari satu sel ya. Karena tubuhnya terdiri dari satu sel, maka makhluk hidup yang masuk ke dalam kelompok Monera ini tentunya bersifat mikroskopis. Apa itu mikroskopis? Artinya makhluk hidup ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Matanya harus dikasih baju gitu. Maksudnya matanya harus dibantu dengan mikroskop ya. Mikroskopnya itu mungkin juga butuh mikroskop yang ya kayak kuman ya, kuman bakteri gitu ya. Nah, selnya bersifat prokaryotik atau tidak memiliki membran inti ya. Bereproduksi secara aseksual. Apa yang dimaksud dengan bereproduksi secara aseksual? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak maksudnya bereproduksi secara aseksual apa? Oke, jadi kalau bereproduksi secara seksual itu seperti halnya manusia ya. Jadi dibutuhkan kelamin betina dan kelamin jantan ya. Harus bertemu kelamin jantan dan kelamin betinanya sehingga terjadi reproduksi seksual. Nah, kalau aseksual artinya sebaliknya. Dia tidak membutuhkan pertemuan antara kelamin jantan dan kelamin betina ya. Jadi tanpa adanya pasangan atau lawan jenis, dia sudah bisa bereproduksi, sudah bisa beranak ya. Jadi kuman itu nggak ada kuman yang laki-laki sama kuman yang perempuan atau kuman yang betina dan kuman jantan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satu caranya adalah membelah tubuh ya.
Nah, jadi ciri-cirinya Monera ini sedikit, cuma 3 ya, karena tadi saya katakan bahwa ini adalah makhluk hidup paling sederhana. Jadi sifatnya yang pertama bersel tunggal, kemudian tidak memiliki membran inti dan bereproduksi secara aseksual. Nah, jadi kalau saya tanya, misalkan saya menemukan sebuah makhluk hidup, jamur, contohnya jamurnya bersifat multiseluler. Nah, ini masuk ke dalam kingdom Monera nggak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Mbak Luna dan Mbak Hoda bisa menjelaskan nggak? Kenapa tidak sebuah makhluk hidup yang multiseluler? Nah, itu dia ya. Betul sekali ya. Jadi ciri-ciri yang utama adalah si Monera ini adalah uniseluler ya. Jadi semua makhluk hidup yang bersifat multiseluler nggak bisa masuk ke kerajaan Monera ya. Nah, siapa aja anggota Monera? Anggota geng Monera. Nah, anggota geng Monera itu dikelompokkan dari berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama kokus ya. Jadi Monera, ada Monera yang berbentuk kokus atau dilihatnya bulat-bulat gitu ya bentuknya. Nah, kemudian yang kedua basil ya. Basil ini bentuknya silinder seperti pipa gitu. Nah, yang ketiga spiral ya. Nah, kokus ini contoh anggota geng kokus ini Staphylococcus aureus ya. Apa itu Staphylococcus aureus? Nah, ini bakteri penyebab radang paru-paru ya. Nah, yang basil ini contohnya Bacillus anthracis ya. Anthracis. Nah, ini dari kata anthracis, ada yang tahu nggak penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini nih? Nah, ini kan saya kasih contoh. Mbak Luna, ini contohnya nih Mbak Luna. Gambarnya juga ada. Nih, kokus, contohnya Staphylococcus aureus. Ini contoh nih. Ini contoh. Nah, ini contohnya nih. Ini contoh. Ini juga contohnya nih. Bacillus anthracis ya. Oke, balik lagi. Tadi si Staphylococcus aureus ini penyebab apa? Iya. Kan tadi saya bilang contoh. Ini contoh dari penyebab penyakit radang paru-paru ya. Nah, ini kalau Bacillus anthracis ini penyebab antraks. Tahu nggak antraks? Penyebab penyakit antraks. Antraks ini penyakit yang terjadi pada hewan ternak seperti sapi, penyakit kaki dan mulut. Ya. Nah, ini bisa disebarkan lewat dagingnya ya. Jadi kalau makan daging hewan, daging sapi,
yang mana yang sapinya lagi sakit antraks, ya kita juga bisa tertular ya. Nah, kemudian yang spiral, si Treponema pallidum. Ini penyebab apa? Penyebab penyakit sipilis. Dah, tanya jawab dulu biar nempel. Oke, ciri-ciri Monera apaan? Oh, jangan dari situ dulu. Sebutkan 5 kingdom yang dikenal pada saat ini. Kingdom apa aja? Ada 5. Monera 1. Protista fungi 3. 2 lagi. Plantae animalia, mantap. Jadi ada 5 ya. Monera, Protista, fungi, Plantae animalia. Wah, Mbak Yayan sapu bersih. Hobi nyapu nih Mbak Yayan. Sekarang sebutkan ciri-ciri dari hewan atau makhluk hidup Monera. Bukan hewan ya, makhluk hidup Monera. Apa aja ciri-ciri Monera? Uniseluler. Nah, uniseluler itu apa maksudnya? Bersel tunggal. Oke. Nah, kemudian yang kedua nih, kata Mbak Luna, bersel prokariotik. Apa itu prokariotik? Yang lain kemana nih Mbak Mimi? Tidak memiliki inti sel. Yang kedua. Jadi udah 3 nih yang disebutin. Bersel tunggal, tidak memiliki inti sel, kemudian prokariotik, yang artinya tidak memiliki membran inti. Nah, kemudian cara reproduksinya bagaimana? Cara reproduksinya bagaimana? Memecah sendiri. Nah, memecah sendiri ini maksudnya apa nih? Tidak Barnur Aisyah bereproduksi secara aseksual ya. Nah, seksual ini maksudnya tidak membutuhkan pertemuan kelamin jantan dan betina. Sip. Yang lain yang belum bisa jawab nggak apa-apa. Nah, tapi sambil menyimak, dilihat nih jawaban teman-temannya. Ya. Mudah-mudahan dengan menyimak tambah hafal, ya, tambah nyangkut. Nah, kemudian selanjutnya si
Kingdom Monera ini dikelompokkan berdasarkan apa? Anggotanya dikelompokkan berdasarkan apa? Ngetiknya lambat ya nggak apa-apa, ditungguin sama saya, nggak usah dulu-duluan. Kingdom Monera ini kelompoknya anggotanya dikelompokkan berdasarkan apa? Nah, kokus, basil, spiral itu nama kelompoknya. Nah, itu nama apa tuh? Jenis apa tuh? Jadi dikelompokkan berdasarkan apa? Uniseluler mah ciri-cirinya. Semua anggota itu anggotanya Kingdom Monera pasti uniseluler. Lupa ya? Gak ada yang ingat? Jadi Kingdom Monera ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompoknya berdasarkan apa itu? Kalau sekarang jenis kelamin dibagi jadi 2. Ada perempuan, ada wanita gitu. Ada perempuan, ada laki-laki. Nah, cirinya apa coba? Ciri dari apa? Ini apanya yang beda nih? Dari kelompok-kelompok Monera ini apanya yang beda nih? Wah, bentuknya. Aduh, dari tadi susah amat ngomong bentuknya doang. Jadi, si Monera ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Ya. Bentuknya ada 3. Apa aja? Yang pertama apa? Satu-satu. Kokus. Nah, kokus ini bentuknya apa? Bentuknya kotak, segitiga, apa lonjong? Kokus. Bentuknya segitiga, kotak, trapesium, segi 6, oh bulat. Oke. Nah, yang kedua apa? Sehabis kokus. Basil. Nah, kalau basil bentuknya apa? Segi 6, kerucut, kayak timun panjang. Ya, boleh lah, nggak apa-apa. Yang penting kebayang. Jadi bentuknya batang ya, silinder. Panjang agak pendek. Yang terakhir apa? Sehabis kokus dan basil. Spiral. Namanya apa kalau spiral? Basil, kokus, satu lagi yang spiral ini namanya apa nama kelompoknya? Tahu nggak nama kelompok? Spiral bener. Oke, itu Monera ya. Monera ini yang paling sederhana. Jadi gampang ya. Cirinya cuma dikit ya. Ciri umumnya tadi cuman ada 3 ya. Uniseluler, sel prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti dan
bereproduksi secara aseksual. Oke. Baik, kita masuk ke kingdom yang kedua, yaitu kerajaan apa nih? Protista ya. Nah, Protista ini sebaliknya dari Monera ya. Kalau Monera tadi prokariotik, nah kalau Protista eukariotik. Nah, apa yang dimaksud eukariotik? Lawan dari prokariotik. Eukariotik ini lawan dari prokariotik. Berarti apa maksudnya eukariotik? Kalau tadi prokariotik apa tadi? Nah, kalau prokariotik memiliki membran inti. Nih, saya tulisin ya, biar hafal, biar ingat. Kalau prokariotik, iya kan dibalik. Kan tadi saya bilang lawannya. Prokariotik tidak memiliki membran inti. Nah, kalau eukariotik lawannya memiliki membran inti. Wah, Mas Dharma lupa lagi nih. Nah, si protista ini ada yang bersifat uniseluler dan ada yang bersifat multiseluler. Jadi kalau nemu makhluk hidup kecil, ya, lagi main di mikroskop, kalau dia bersifat uniseluler, mungkin dia protista, mungkin dia monera. Tinggal dilihat punya membran nggak. Kalau nggak punya membran, berarti dia monera. Kalau punya membran, dia protista, gitu ya. Jadi kalau protista ini ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Ya, ada yang punya selnya cuma satu, ada yang lebih dari satu. Bereproduksinya masih secara aseksual. Ya. Nah, ada yang bersifat heterotrof dan ada yang bersifat autotrof. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan heterotrof dengan autotrof? Ada yang tahu nggak? Apa tuh Pak? Nggak tahu ya? Nggak apa-apa, nggak tahu. Nah, ini auto. Ini ada auto. Kalau auto itu artinya apa? Otomatis ya. Otomatis. Jadi ingatnya otomatis. Nah, apanya otomatis ya? Apanya otomatis? Kalau heterotrof artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Sehingga dia butuh makhluk hidup lain untuk mendapatkan makanan. Ya. Contohnya manusia. Ya. Lah, kan manusia bisa masak, Pak. Berarti bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, bukan itu maksudnya. Manusia bisa masak, tapi bahan masakannya dari mana?
ya dari tumbuhan, ya dari hewan gitu kan. Berarti dia butuh tumbuhan dan butuh hewan untuk menghasilkan makanan sendiri ya. Jadi tumbuhan dan hewan di sini berperan sebagai bahannya ya untuk diolah. Nah, artinya manusia ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, sebaliknya yang autotrof kan otomatis berarti dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, di sini dia tidak butuh, artinya yang dimaksud dengan menghasilkan makanan sendiri, dia tidak butuh makhluk hidup lain untuk menghasilkan makanan sendiri gitu. Contohnya apa? Tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kenapa nggak butuh? Ya karena dia cuman membutuhkan klorofil ya, klorofil yang ada pada daunnya, yaitu klorofil itu zat hijau daun sebagai bahan mentah masakannya gitu ya. Jadi tumbuhan yang berklorofil udah dia bisa bikin makanan sendiri, nggak usah nggak usah nyari makanan lain ya. Jadi yang dimaksud dengan heterotrof tidak menghasilkan makanan sendiri, autotrof bisa menghasilkan makanan sendiri. Bisa dipahami nggak? Alhamdulillah. Oke. Nah, sebentar. Kita contoh kasus dulu supaya mantep ya. Saya punya hewan A nih. Dia uniseluler. Ya. Kemudian saya punya hewan B. Dia multiseluler. Kemudian saya punya hewan C. Dia uniseluler yang prokariotik. Nah, pertanyaannya, apa ini yang ngeblank, Mbak Hoda? Pertanyaannya ya, manakah dari ketiga hewan di atas yang termasuk satu Monera, dua Protista? Coba satu-satu dulu lah. Yang termasuk Monera mana? Hewan A, hewan B, atau hewan C? Kenapa yang A masuk Monera? Kenapa yang A termasuk ke dalam Monera? Emang disebutin yang A tidak memiliki membran inti. Yang A ini ciri-cirinya cuma uniseluler.
Jadi kenapa yang A termasuk ke dalam Monera? Karena dia bersel tunggal. Iya. Iya apa enggak? Karena dia bersel tunggal, maka digolongkan kepada Monera. Iya. Emangnya protista nggak ada yang bersel tunggal? Ada. Jadi yang A bisa protista juga dong. Nah kan protista, nih Mas Dharma, saya buka lagi. Nih, protista nih Mas Dharma. Protista. Dia ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Jadi yang A Monera bukan? Yang A Monera bukan? Bisa Monera, tapi bisa juga protista. Ini belum jelas. Bisa Monera, bisa protista. Nggak bisa ditentukan. Nggak bisa ditentukan. Jadi kalau misalkan lihat yang A, belum jelas, sudah jawabannya belum jelas. Bisa Monera, bisa protista. Untuk menentukannya harus ngecek dulu apa namanya, harus dilihat dia punya membran inti apa enggak, membran sel apa enggak, ya. Harus dilihat ciri-ciri yang lainnya. Nah sekarang kalau hewan B, masuk kemana nih hewan B? Ya pakai mikroskop. Hewan B masuk kemana nih? Kenapa dia masuk ke protista? Kenapa dia masuk ke protista? Belum ada yang tahu jawabannya. Kenapa dia masuk ke protista? Kenapa dia masuk ke protista? Ada yang tahu jawabannya nggak? Kenapa? Nah, udah. Mantap. Karena dia karena Monera tidak ada yang multiseluler. Jadi dia masuk ke protista. Nah, yang ketiga apa? Monera apa protista? Kenapa dia Monera? Kenapa dia disebut
dimasukkan ke dalam golongan Monera. Nah, mantap Mbak Yeyen. Dia masuk Monera karena prokariotik, yang artinya tidak memiliki membran inti. Nah, sekarang yang A-nya saya rubah jadi uniseluler yang eukariotik. Jadi dia masuk ke mana yang A? Ya, silakan Mbak Hoda. Yang A masuk ke mana nih? Kata Mbak Yeyen protista. Uniseluler yang eukariotik. Masuk yang ke protista. Karena memiliki membran inti. Dah. Sekarang paham cara membedakannya, cara menganalisanya, yang lebih penting cara yang menganalisanya. Jadi harus berpikir logis, ya. Berpikir logis, memiliki alasan. Ketika menentukan suatu pilihan harus punya alasan. Jadi ketika bilang yang hewan A ini masuk protista. Kenapa protista? Karena memiliki membran inti. Ya. Yang C ini masuk ke Monera. Kenapa Monera? Karena tidak memiliki membran inti, gitu. Ya. Sip, benar. Baik, nah ini protista anggotanya siapa aja? Nah, anggotanya protista yang pertama Rhizopoda. Ya. Jadi Rhizopoda ini adalah anggota protista, yaitu protozoa yang berkaki semu. Jadi dilihatnya dari alat geraknya, ya. Dibedakannya dari alat geraknya, ya. Jadi kaki semu, ya. Berkaki semu itu apa? Ya ini kita lihat, ini seolah-olah adalah kakinya, alat geraknya, ya. Contohnya amuba, radiolaria, arsela. Ini nggak apa-apa nggak hafal, yang penting hafal. Yang pertama ini Rhizopoda, itu kakinya semu, ya. Yang pentingnya ini kaki semunya, ya. Yang kedua flagellata. Nah, flagellata ini dia punya bulu cambuk, ya. Dia punya bulu cambuk. Nah, yang ketiga ciliata. Ciliata ini rambutnya berambut getar, ya. Jadi kelompoknya si protista ini udah ada 3, ya. Yang pertama berkaki semu, Rhizopoda. Yang kedua flagellata, flagellata berbulu cambuk, ya. Berbulu cambuk. Yang ketiga ciliata, berambut getar. Nah, yang terakhir sporozoa. Nah, sporozoa ini dia memiliki spora.
ya. Contohnya Plasmodium, Toxoplasma gondii, dan Pneumocystis cami. Baik, ternyata nggak bisa selesai malam ini materinya, ya. Baru sampai protista. Sebenarnya ada yang kingdom yang ketiga yang tadinya mau saya sampaikan sampai fungi, ya. Nah, jadi 3 kingdom ini yang paling sederhana, ya. Monera, protista, sampai fungi. Fungi itu jamur-jamuran. Nah, kingdom keempat yang kelima yang cukup kompleks. Keempat ini Plantae, yang kelima Animalia. Plantae itu tanaman, ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi ternyata yang kita tahu, si jamur ini kan taunya bahwa jamur itu adalah pohon, ya, tanaman. Ternyata jamur ini bukan tanaman, dia adalah kingdom tersendiri, ya. Nah, apa yang membedakan jamur dengan tanaman yang lainnya? Ada yang tahu nggak? Ya, fungus tuh yang fungi, ya, nanti saya jelasin. Ada yang tahu nggak? Apa yang membedakan jamur dengan tanaman lainnya? Iya, jamur itu tidak termasuk pohon. Nah, kenapa nggak dimasukkan ke dalam pohon, kelompok pepohonan? Karena dia berbeda. Nah, bedanya apa? Nah, oke. Karena tidak ada yang tahu, tunggu jawabannya minggu depan. Ya, kenapa berbeda? Kita pelajari minggu depan, ya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita malam ini, ya. Minggu depan kita lanjutkan ke kerajaan yang berikutnya, yaitu kerajaan jamur, ya. Tadi 2 ini kita sudah di kerajaan Monera dan kerajaan Protista, ya. Minggu depan kita mudah-mudahan bisa masuk kerajaan jamur dan kerajaan tumbuhan, ya. Nah, masuk kerajaan Bajayan tergantung nih, Bajayan kapan mau nyiapin makanannya, jamuannya, ya. Kalau misalkan udah siap, nanti kita bareng-bareng ke kerajaan yang Bajayan. Ya, 2017 mas saya udah pulang, Mbak. Mbak Nur Aisyah, nanti saya apa namanya? Aduh, saya kirimin slide-nya di mana? Di grup, ya. Oke, baik. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Tetap semangat terus. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.